Bab 2, sebuah korelasi klasik. Seandainya sastra suatu saat nanti bisa dilahirkan kembali, ia ingin sekali jadi matahari katanya. Tidak peduli seberapa keras kamu mencibir dan tidak menyukaiku, aku akan selalu ada untukmu. Tidak akan berhenti sampai aku sendiri meminta aku terbit di ufuk timur. Hal yang sama seperti yang pernah dikatakan Bapak di suatu sore di teras rumah. Seperti biasa, berteman kopi buatan Mama dan bakwan jagung hasil eksperimen Karos dan Nana. Bapak itu orangnya pekerja keras dan tidak seperti bapak-bapak kebanyakan yang nampak begitu tegas. Bapak itu orangnya receh abis. Lalu si waktu itu nurun nih sama Bang Tama. Sebelumnya Sasa udah bercerita kan, Bang Tama itu orangnya receh banget. Perkara jaya meledek Karos yang tidak tumbuh-tumbuh pun bisa ditawakan seharian sama dia. Lucu ya? Balik lagi ke Bapak selalu bilang sama Sastra, jangan pernah jadi orang yang menyepelekan hidup. Dan sebisa mungkin mengajarkan pada anak-anaknya untuk menghindari sifat mengeluhnya manusia. Kata Bapak, kalau rasanya capek bekerja keras, capek menghadapi masalah-masalah hidup, ya istirahat, istighfar. Bukannya ngeluh gak akan menyelesaikan apapun. Begitu. Lantas pembicaraan sore itu berlanjut setelah dijeda keterkejutan keduanya atas suara tangis Jaya yang bertengkar dengan Ceta. Kalian tahu apa penyebabnya? Rebutan satu mangkok terakhir kolak pisang buatan Mama. Dasar bocil. Bapak juga pernah nanya sama Sastra tentang tugas dia sebagai adik itu apa. Sastra cuma mesang-mesung terus langsung jawab, malah makin kakak-kakak. Sastra tuh ya. Tapi Bapak bukannya malah tertawa juga tuh. Bahkan sampai sekarang kayaknya Sastra masih bisa ngerasain tepukan tangan kusut Bapak di puncak kepalanya. Kata Bapak, Sastra tuh boleh manja sama kakak-kakaknya, bagaimanapun juga dia adik mereka. Tapi Sastra itu kan penengah. Kalau ada kakak-kakak atau adik-adiknya yang berantem, ya dia harus jadi penyimbang di antara mereka. Jangan pernah memihak, saudara-saudaramu punya cara sendiri untuk bersinar. Begitupun juga dengan Sastra. Saat itu Sastra masih kecil, jadi dia cuma ngangguk-ngangguk. Dua bola matanya menatap jauh ke depan, melihat apa saja sembari menyerap wejangan Bapak dalam kepalanya. Seandainya Sastra tahu bahwa itu memang kesempatan terakhir duduk berdua bersama Bapak, Sastra akan membiarkan dirinya duduk di sana lebih lama. Sastra akan bersedia mendengarkan ceramah Bapak lebih panjang lagi. Tapi setelah Bapak nggak ada, kursi di teras tidak pernah kosong kok di setiap sore. Masih ada kopi buatan Mama dan gorengan hasil eksperimen Nana. Bedanya hanya orang yang duduk bersamanya. Dulu saat Bang Tama masih di rumah, kakak sulungnya itulah yang mewejanginnya setiap sore. Seperti yang kerap dilakukan Bapak. Tapi gak lama setelahnya kan Bang Tama juga harus pergi, bekerja. Tapi kursi teras tidak lantas kosong. Ada Karos. Meskipun kelakuannya bikin orang darah tinggi, tapi dia selalu menyempatkan diri untuk mewajangi Sasa setiap hari. Atau ketika Karos dinas keluar kota, maka Mas Jovan yang akan melakukannya. Teras rumah kala sore tidak akan pernah sepi. Selalu ada pembicaraan-pembicaraan hangat penuh makna di setiap harinya. Pagi ini rumah keluarga Suyadi sedang ramai. Ada Nana yang berteriak minta tolong dari belakang handuknya. Tapi sepertinya nggak ada yang bisa mendengarnya kecuali Sastra nih. Karena Sastra berdiri paling dekat dengan kamar mandi. Ia praktis memelankan suara langkah kakinya. Tapi sepertinya keberuntungan lagi berpihak sama Nana nih. Karena ia kembali berteriak dan memanggil Sastra dengan sebutan khasnya di rumahnya itu Abang. Tuh kan? Belum selesai Sastra membati, Nana sudah menerakinya lagi. Di sisi lain ada Mas Jovan yang sudah rapi dengan setelan kemeja flanel dan topi menurun tangga dengan decak tak habis pikir. Sastra kayaknya gak mampu berkilah nih kali ini. Karena kata Bapak, haram bagi adik tidak menurut pada kakak, kecuali dalam hal buruk. Sastra diperbolehkan menolak tentu saja. Jadi meski dengan hati gondok, ia putar balik untuk menghantarkan handuk merah jamu milik Nana. Nana tahu, abangnya diam-diam kesal, tapi dia tetap memincing diiringi senyum jahil. Gitu dong, itu baru anaknya Pak Suyadi. Ditutupnya pintu kamar mandi menjadi pemutus dialog di antara keduanya. Sasa hendak berbalik menuju kamar saat Jaya, Ceta, dan Karos berjalan bebarengan menuruni tangga. Pemandangan yang biasa, sebab ya keduanya akan berangkat bersama di antar Karos. Kalian harus tahu ini juga sih, tahun lalu akhirnya kerja Karos selama ini terbayar. Meski sedikit ditambah-tambah tabungan Mama dan Bang Tama, Karos akhirnya bisa beli mobil nih. Baru, no second, no credit alias cash. Salah satu prinsip laki-laki itu adalah haram baginya untuk berhutang. Sekecil apapun itu. Yang kabar baiknya ditiru oleh semua adik-adiknya. Kalau tidak punya uang, ya tidak usah beli. Belilah ketika punya uang. Ceta menyalahi Mama seperti anak paling baik dengan budi pekerti yang luhur. Lalu disusul Karos dan Jaya.
Mas Jovan kayaknya udah gak nampak deh batang hidungnya. Udah berangkat bermenit-menit yang lalu. Ceta yang semula sudah melenggang ke arah pintu praktis putar balik. Dia nyengir pada Sastra yang sudah geleng-geleng kepala. Hehe, lupa, kata Ceta. Lalu dia menyalami Sastra sama halnya dengan yang ia lakukan pada Mama. Sejak dini, anak-anak Mama selalu diajarkan untuk menghormati orang-orang yang lebih tua. Cara sederhananya seperti ini. Tidak peduli meskipun mereka laki-laki dan usianya sudah bukan lagi anak-anak, kalau mau pergi, ya wajib hukumnya cium tangan. Kata Mama, setiap tangan yang berjabat akan menguntungkan setiap dosa-dosa antara orang tersebut. Korelasi antara pendidikan agama dan sosial yang selalu Sastra dengar berkali-kali. Tapi kabar baiknya, anak-anak Pak Suyadi nggak ada yang pernah protes dengan aturan tersebut. Bahkan seperti yang dia mencatat barusan, dia rela putar balik hanya untuk salaman pada abangnya. Padahal kalau dia mau, dia bisa pura-pura tidak peduli dan pergi begitu saja tuh. Beda dengan Jaya, si bungsu, seperti biasa, bocah itu selalu berusaha menghindar dalam tradisi salim-saliman seperti ini. Jujur saja, Jaya tidak pernah keberatan sebenarnya meskipun dia harus cium tangan Ceta yang notabene saingan dalam hal merebut perhatian. Bagaimanapun Ceta juga kakaknya, meskipun dia terang-terangan enggan memanggilnya kakak sih. Tapi kalau sama Sastra, mending Jaya pura-pura linglung deh. Kalau nggak salim dosanya numpuk, nggak berkah lo ntar di sekolah, kata Sastra. Jeng-jeng, Sastra akhirnya menang deh. Karena meski dengan wajah ditekuk, Jaya akhirnya mau berjalan mendekatinya. Lalu dengan gerak cepat meraih tangannya dan menciumnya dalam hitungan detik sebelum Gibret menyusul Ceta. Tapi seperti hari biasanya, Jaya selalu tidak menyukai adegan ini. Sastra memiting lehernya dan mencium pipinya berulang kali. Sastra tertawa penuh kemenangan. Hari ini Sastra sengaja datang 1 jam lebih awal dari jadwal kelasnya. Laki-laki itu melenggang dengan langkah ringan, menyusuri koridor sambil bersiul-siul, mengiramakan lagu kebangsaan Jaya, lagu kartun Shinchan. Dalam hatinya bernyanyi riang, kontras banget nih dengan suara gemuruh yang menggelegar sejak subuh tadi. Meski mendung nampak lebih pekat, hujan masih enggan datang. Atau barangkali semesta tahu kali ya, Sastra belum beli jas hujan yang baru. Sebenarnya itu bukan alasan kenapa Sastra berdoa semoga hari ini hujan tidak turun sih. Di rumah ada jas hujan milik Nana. Bocah itu tidak ada kelas hari ini, jadi sudah dapat dipastikan kalau dia hanya akan goleran di rumah. Tapi mengingat warnanya yang mentereng, Sastra berdoa semoga hujan turun ketika ia sudah sampai di rumah nanti. Dari semua anak-anak Pak Suyadi, hampir tidak ada yang mengambil jurusan yang sama. Bang Tama dulu lulusan teknik elektro, sedangkan Karos lulusan ekonomi di universitas yang sama. Nana yang terkenal romantis di keluarga Suyadi, tanpa pikir panjang langsung mengambil jurusan sastra Indonesia, satu fakultas dengan sastra. Sebab ia berkata pada Bang Tama kalau laki-laki itu melihat minat dan potensinya ada di sana. Bang Tama selaku kakak tertua mengizinkannya, asalkan Nana tidak setengah-setengah saat menggelutinya. Berbeda dengan Mas Jovan, kakak ketiga sastra itu sejak awal emang udah gak tahu harus mengambil jurusan apa. Jadi dengan asal-asalan ia memilih sistem informatika. Gak heran kan jika dia masih belum lulus juga sampai sekarang. Mas Jovan tidak menikmati apa yang tengah ia jalani. Alias Mas Jovan tengah krisis identitas. Itulah kenapa setiap Bang Tama menelpon, Bang Jovan selalu mencari alasan untuk tidak menjawabnya. Soalnya Bang Tama punya kemampuan mengomeli dengan durasi 3 sinetron India sekaligus. Wow. Kabar buruknya, Bang Tama selalu ngoceh dengan bahasa Inggris. Belum sampai epilog, Mas Jovan udah pusing duluan. Bedanya Sastra dengan Mas Jovan, laki-laki itu tahu hal-hal apa yang bisa membuatnya bahagia. Ada 3 hal, keluarga, musik, dan Sahara. Keluarga jelas nomor 1, sementara bagi Sahara, musik adalah detak jantungnya. Maka ketika Sastra meminta pendapat Bang Tama dan Karos, Mas Jovan gak penting sebab dia krisis identitas, jadi Sastra gak nanya deh sama dia. Untuk mengambil jurusan seni musik, mereka mendukung segenap jiwa raga, sementara Mama tidak pernah mengekang atau menuntut apapun pada anak-anaknya. Mereka dibebaskan untuk mencari mimpi masing-masing. Katanya mengamalkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan adil jika Mama membiarkan anak-anaknya menikmati hidup seperti yang mereka mau. Sebab kebahagiaan Suyadi bersaudara juga kebahagiaan Mama. Lalu Sahara, dalam sebuah tata surya, maka Sahara adalah bumi. Sementara Sastra adalah matahari yang tak pernah lelah berotasi mengelilinginya. Sahara boleh mengeluh kepanasan dan jengkel setiap saat, tapi tetap Sastra gak akan pernah berhenti menyinarinya. 2 tahun pacaran dengan Sahara, Sastra masih saja merasa bahwa hubungan mereka tak ubahnya lagu kekasih tak dianggapnya Pinka Mambo. Sahara ini anak geografi, cantik, rambutnya panjang, seperti bintang iklan sampo. Tubuhnya ideal, pintar, populer, hampir gak ada celah sama sekali. Sementara Sastra, dia merasa dia biasa-biasa aja tuh. Tubuhnya mungkin tidak setinggi Jaya atau Mas Jovan,
tapi juga tidak pendek-pendek amat kayak Karo sih. Sasra tingginya semampai, kalau dipeluk masih bisa ndus-ndus jeruk lehernya. Kayaknya boleh dicoba. Lurusan tampang, meski tidak secantik Nana atau seganteng Mas Jovan dan Karos, kata Mama, Sasra itu imut-imut lucu gimana gitu. Bahasa sederhananya muka Sasra itu gemesin. Kalau urusan populer atau tidak, jangan diragukan lagi. Semua sudah bersaudara sama populer. Karena selain punya tampang yang rata-rata cocok jadi anggota boyband, mereka semua punya bakat yang sama di bidang musik. Sudah bersaudara membuat kanal YouTube yang berisi video-video talenta mereka. Keren banget kan? Terakhir mereka mengunggah video-video Sasra yang mengcover lagu Cinta Luar Biasa dari Ainmes Kamaleng. Seperti dapat diduga, video itu langsung mendapat 1 juta lebih penikmat dalam 1 hari dan trending nomor 1 di Indonesia selama 2 hari berturut-turut. Wow! Untuk apresiasi, Sasra mendapat notebook baru dari Karos. Jadi, kalau ada yang mengatakan Sasra tidak cocok bersanding dengan Sarah, sudah dapat dipastikan kalau mata mereka soak keluar dalam. Kelas masih kosong saat Sasra tiba di sana. Jelas kan? Sudah dibilang kalau dia sengaja datang lebih awal. Sasra memilih duduk di bangku semen di bawah pohon ketapang yang tidak jauh dari pintu kelas. Selepas meletakkan tas gitarnya, laki-laki itu menghela napas panjang. Ia baru saja mendapati pesan yang ia kirim semalam belum juga dibaca oleh Sarah. Ini bukan kali pertama sih, tapi kayaknya rasa sakitnya tuh masih kerasa sama banget gitu. Padahal saat Sasra menggeser layar pada kolom status, ia menemukan snap WhatsApp atau status WhatsApp Sarah ada di urutan nomor 2. Sasra sengaja gak membukanya, sebab ia takut jika isinya hanya sesuatu yang membuat ia bisa terluka lebih parah. Kini gitar kayu itu sudah dalam pelukannya. Sasra gak suka galau, apalagi di suatu pagi yang mendung begini. Tapi dadanya terlanjur dialiri rasa sesak yang terus mendera. Kasihan. Harusnya ini jadi lagu romantis tentang seorang laki-laki yang kebingungan, gak tahu bagaimana cara memberitahukan orang yang ia cintai tentang perasaannya. Sastra seringkali mengatakan pada Sarah bahwa dia benar-benar mencintainya. Tapi setiap kali Sastra berkata begitu, Sarah hanya akan tersenyum, lantas berkata, "Aku tahu." Sastra merasa itu semua belum cukup, sebab pernyataan "aku tahu" yang diucapkan Sarah terkesan abu-abu baginya. Nah, biar lebih tahu lagi tentang Sarah, ini cerita singkat tentang bagaimana Sastra bertemu dengan Sarah. Awalnya, mereka hanya 2 orang asing yang sama-sama suka nongkrong di warung abnormal. Biasa, tempatnya selalu cocok bagi mahasiswa-mahasiswi seperti Sastra ini. Sarah itu adik tingkat Sastra. Jadi perkenalan itu sesingkat waktu ponsel mereka tanpa sengaja tertukar saat Sarah tanpa sengaja menabrak Sastra. Sampai di rumah Sastra kebingungan sebab tiba-tiba ponselnya memilih kata sandi dengan wallpaper Byun Baekhyun. Melihat luarnya itu benar sih ponsel milik Sastra, tapi kayaknya dia gak pernah dibuat kata sandi apalagi masang foto Baekhyun. Sastra emang suka K-pop tapi dia lebih suka Kang Seolgi ketimbang Byun Baekhyun. Lalu ia teringat Ceta, karena mereka berdua memiliki ponsel yang sama. Tapi Ceta kayaknya udah 1 minggu dia gak ada di rumah. Bocah itu pelatihan di Surabaya untuk lomba di Brunei semester depan. Sementara tadi pagi ia masih menjumpai ponselnya sama seperti biasanya. Sampai ia sadar ponselnya pasti tertukar nih dengan milik perempuan yang ia tabrak di warung abnormal tadi pagi. Lalu keduanya kemudian bertemu untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Ketidaksengajaan itu lantas membuat keduanya menjadi teman dekat. Yang akhirnya Sastra tahu bahwa Sarah adalah adik tingkatnya di kampus. Saat itu juga Sastra tahu kalau Sarah itu telah menjalin hubungan dengan Jeffrey, mahasiswa kedokteran gigi yang tenar sekaligus satu angkatan dengannya. Sastra menyukai Sarah sejak pertemuan kedua. Tapi mengamini istilah Jawa, ngisor tretek banyune agung, hatine kretek sayang ora iso nembung. Alias hatinya bergejolak namun tak sanggup mengungkapkan. Sastra mendadak menjelma menjadi pujangga yang jatuh cinta diam-diam pada seorang Octavia Sarah Dewi. Sastra berhasil bertahan sampai Sarah akhirnya putus dengan si jancuk Jeffrey. Laki-laki itu kedapatan selingkuh dengan Tamara, teman satu himpunannya. Jadi Sastra gak mau dia menyia-nyiakan kesempatannya. Sastra si pujangga merangkap pengagum rahasia ini tiba-tiba berubah deh menjadi seseorang yang selalu ada saat Sarah butuh tempat bersandar. 1 bulan setelahnya mereka akhirnya jadian. Adegan paling dramatis saat itu adalah saat Sarah yang sedang patah hati menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Lantas dengan suara lembut Sastra berbisik, "Sarah, hidup itu perihal menyambut dan kehilangan. Kamu tahu lagu Sampai Jumpanya Endang Sukamti kan? Ya, kira-kira gitulah. Tapi kamu tahu alasan kenapa manusia punya perasaan.
Sebab itu adalah satu-satunya cara kamu mengingat dengan kesan yang tak habis-habis. Jadi jangan terlalu sedih kalau kamu menemukan kehilangan-kehilangan lainnya. Sedihlah seperlunya, lalu ingat bahwa sebenarnya kamu tidak benar-benar kehilangan. Sesuatu itu abadi dalam kenang yang kamu bawa dalam perasaanmu. Sampai di sini paham kan? Namun kabar buruknya sastra tahu kalau ia tidak lebih dari sekedar pelarian semata. Sarah butuh pelampiasan dan secara kebetulan ada dirinya yang tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Balik lagi ke lagu yang dinyanyikan oleh Sastra tadi, lagunya belum selesai, tapi penggalan terakhir itu harus terputus lantaran rasa penasarannya bergejolak lebih hebat ketimbang biasanya. Lalu dengan gerak cepat, ia kembali membuka aplikasi chatting. Dia melihat bagian status hanya untuk mendapati lukanya kembali bernanah. Apa yang harus kita lakukan pada kenangan yang memaksa untuk terus diingat? Ya, kira-kira begitulah Sarah menulisnya dengan background warna ungu. Hati Sastra terasa disayat-sayat. Lalu begitu saja ia tertawa kecut. Display picture Sarah boleh jadi foto dirinya, tapi yang mengisi hati perempuan itu masih seorang Jeffrey ternyata. Bab 2 selesai. Sampai berjumpa di bab-bab selanjutnya. Bye.